kita memiliki ukuran size ya, nanti mau dibikin ukurannya situ mame, small, medium ataupun yang lebih besar lagi. Berarti kita harus menentukan mulai dari sekarang ya. Hati-hati ya, salah ya untuk teman-teman bicara pecah batang sanjang tidak bisa menutup. Bisa, tapi memakan waktu yang memang sangat lumayan lama, terkecuali untuk jenis Vickers ya. Kalau batang, jangan sekali-sekali melakukan pemangkasan atau pengenolan di bawah pecahan. Ini contoh juga ya hasil pecah batang, tapi ini prosesnya tidak seperti yang saya kerjakan tadi. Ini dari sebesar puntung rokok mil tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas putar bahan bonsai sancang ya. Untuk saya pribadi yang jelas membuat bahan dasar dulu dengan kaki yang kokoh, dengan batang besar kecilnya sesuai nanti ke depan kita mau ukuran size-nya, ukurannya besarnya seberapa. Salah ya untuk teman-teman bicara pecah batang sanjang tidak bisa menutup. Bisa, tapi memakan waktu yang memang sangat lumayan lama, terkecuali untuk jenis Vickers ya. Kalau Vickers tentunya paling cepat menutupnya. Untuk waru pun sedikit agak lambat. Nah, ini yang kita bahas sanjang. Tentunya kita membuat bonsai, kita memiliki ukuran size ya, nanti mau dibikin ukurannya situ mame, small, medium ataupun yang lebih besar lagi. Berarti kita harus menentukan mulai dari sekarang ya. Hati-hati ya, khususnya untuk sanjang. Biasanya teman-teman lakukan pecah batang belum menutup sempurna, pemangkasan potong tinggi naiknya dari pangkal batang dimana akhiran pecahan itu mempengaruhi juga ya. Kemarin saya sempat beberapa bulan yang lalu ya, sempat ada temen yang bikin pecah batang terus bonsainya jadi terpisah ya. Jadi akar sebelah kanan dan kiri sama cabang pertama sama terusan ke atas pisah, sempat kerepotan juga lah. Ini kita harus perhatikan di saat kita melakukan pengepresan untuk bahan bonsai sancang yang hasil budidaya program akar pecah batang. Oke, langsung saja saya mau menuju ke bahannya. Ini nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasil pecah batang yang sudah menutup, dan ini sedikit agak besar ya. Sekian yang sudah saya tanam di lahan ground, saya seleksi akar dominan beberapa, nanti akan saya lakukan pecah. Kalau batang sekian mungkin nanti menutupnya sempurna bisa sekian ya besarnya. Nah, saya juga sudah praktek yang dari sepuntung rokok mil saya pecah, dan sekarang lingkarnya sudah sekian, kira-kira 60% baru menutupnya. Kalau saya mau press saya belum berani. Oke, langsung saja, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang sudah ada di lahan saya, yang sudah saya praktekkan untuk melakukan pecah batang, seperti apa menutupnya. Oke, ini dia ya untuk bahan bonsai sancang hasil saya budidaya cangkok. Saya tanam di polybag, kemudian saya pindah di lahan ground sini dengan penguraian akar. Setelah tumbuh subur, ini saya lakukan seleksi akar, kemudian saya sisakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 akar. Seperti ini ya sebesarnya. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan nanti ke depan mau dibikin besar atau
kecil size untuk finishnya bahan dasar. Kalau pengennya kita bikin dengan besar batang sekian, mungkin besar sedikit lagi, kita biarkan begini saja. Tapi kalau teman-teman pengen melakukan pembesaran batang yang maksimal, bisa dilakukan pecah. Mungkin untuk besar sekian, nanti kalau kita pecah menutupnya mungkin bisa besar sekian baru menutup ya. Nanti akan saya tunjukkan proses seperti ini juga untuk teman-teman, hasil daripada yang seperti saya mau contohkan untuk teman-teman proses seperti ini. Nah, saya ini pengen nanti ke depan pengen saya jadikan size besar, jadi akan saya lakukan pecah. Dan hati-hati untuk pecah sendiri, kita pembagiannya harus tepatnya. Nah, ini masih kondisi los subur untuk kondisi di atas. Nah, terlihat di sini masih los ya, tanpa terkena hama, siap untuk lakukan eksekusi pecah batang. Saya mau mencoba untuk lakukan pecah batang ini, dimana ada cabang di atas sedikit jauh dari pangkal batang bawah. Kira-kira ini dari pangkal batang bawah sekitar 15-18 cm ya. Nah, ini nanti bisa ya, ini untuk cabang pertama atau terusan ke atas. Nanti pecahnya akan saya sedikit tinggi. Kemarin juga saya pernah praktek cabang pertama dan kedua, jaraknya hampir sekian juga. Alhamdulillah sekarang sudah ngepen pecahnya, tapi saya lakukan secara bertahap untuk pecahnya beberapa kali. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman seperti apa, dan nanti juga akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasil pecah batang yang sudah menutup dari sebelum rokok. Oke, saya mau langsung lakukan untuk eksekusi bahan ini. Teknik-tekniknya kita harus hati-hati ya, lakukan pecah batang. Sudah nampak jelas ya untuk kondisi bahannya. Saya keluarkan media tanamnya, terlihat alhamdulillah dari proses awal saya melakukan penanaman, kemudian seleksi akar, dan saya sisakan beberapa akar yang nanti ke depan saya mau pakai. Alhamdulillah sempurna menyeluruh. Dan ini tadi sudah saya lakukan penyikatan pakai air bersih sebelum saya lakukan pecah. Dan hati-hati untuk teman-teman, untuk lakukan eksekusi pecah ini jangan langsung asal pahat tembus ke ujung sini ya. Nah, kita harus banyak teknik, banyak akar pemecahan untuk batang utama mengikuti akar ini sempurna sesuai dengan pembagian yang kita inginkan. Nah, tahap awal kita perlu kasih jalur dulu. Kita bisa lukai pakai karter untuk pembagiannya, atau bisa pakai pahat V. Nah, setelah keseluruhan kita kasih awalan, kita bisa langsung lakukan eksekusi. Nah, ini juga perlu teknik. Dengan pemahatan untuk kedalaman pahat awal usahakan sama semua ya. Jadi jangan langsung eksekusi pecah sampai ujung tembus. Kita pahat secara bertahap keseluruhan sama untuk kedalamannya, dan seterusnya sampai ketemu titik maksimalnya, nanti pembagiannya pas. Nah, bismillah, ini saya mau lakukan eksekusi langsung, nanti seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan ini nanti berhasil seperti sesuai yang saya inginkannya.
Alhamdulillah selesai ya kali ini. Pas banget saya melakukan untuk pecah ini untuk pembagiannya. Di sini tadi sudah saya bersihkan, kemudian saya kasih salep kambium. Setelah kering pemberian salep kambium ini saya kasih antrakol ya. Ini nanti kalau sudah kering, bener-bener kering, paling enggak ini nanti sekitar 2 hari baru akan saya timbun ya. Saya timbun sekian. Oke, akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasil proses seperti ini juga. Saya melakukan pecah setelah saya tanam di lahan ground. Hasilnya seperti apa untuk pecah. Ini contoh hasil seperti apa yang saya kerjakan tadi. Dulu cabangnya ini terlihat sangat tinggi sekali dari akar bawah, makanya saya punya kesimpulan untuk lakukan pecah sedikit tinggi. Setelah pecahan kambium menutup, nah ini proporsi ya lebih enak kita pandang. Dan satu lagi, ini kalau saya lihat, saya amati pecahan ini baru 40 atau 35% untuk menutup. Mungkin ini nanti saya masih menunggu untuk penyetelan di atas. Saya akan memaksimalkan batang utama dulu, itu yang sangat penting sekali. Dan satu lagi teman-teman, saya pernah punya temen kecil ini juga. Proses kondisi seperti ini dipotong begini ya. Ini terlihat ya untuk pecahnya tinggi, dipotong begini. Hati-hati ya teman-teman. Untuk melakukan hal seperti ini, pas jadi bonsai dia memisah ya, jalur nutrisi ini larinya ke sini bisa putus. Terus kayak 2 pohon, jadi 2 pohon digabung jadi 1. Nah itu karena menutupnya belum sempurna ya. Kalau ini untuk ke depan akan saya setel agak tinggi ya. Untuk cabang pertama mungkin ini, untuk cabang kedua, dan nanti saya akan lakukan press agak sedikit tinggi ya. Nah, saya belajar dari apa yang sudah ada ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman pengepresan program bahan bonsai sancang pecah batang. Jangan sekali-sekali melakukan pemangkasan atau pengenolan di bawah pecahan. Sayang bahan kita ya, kita proses lama, terus endingnya seperti apa yang pernah saya lihat punya temen. Nah ini sebagai acuan ya, motivasi kita tetap sama-sama belajar, karena kita tanpa praktek di lahan ataupun kita tidak belajar secara langsung di lahan, hasilnya seperti apa kita tidak akan tahu ya. Akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasil pecah batang dari sepuntung rokok mil, dan sekarang besarnya sudah sekian, lebih sedikit, kurang lebihnya sekian ya. Lumayan sudah menutup, tetapi tetap belum sempurna. Ini contoh juga ya hasil pecah batang, tapi ini prosesnya tidak seperti yang saya kerjakan tadi. Ini dari sebesar puntung rokok mil ndak ada ya. Saya tanam di polybag, saya bongkar, saya pecah, kemudian saya masukkan ke ground. Sebesar ini dari sepuntung rokok mil ndak ada. Alhamdulillah, kira-kira ini ya belum 100% ya nutup, tapi dipandangnya, dilihatnya sudah enak. Nah, untuk bahan ini mungkin ke depan untuk saya ambil mukanya rencana ya, mungkin dari sini ya posisinya untuk bahan ini. Nah, nanti saya masih menunggu ini untuk pembesaran pangkal batang dulu. Emang ini saya masih loskan untuk mengangkat pertumbuhan pembesaran batang utama. Nah, dan di sini mungkin untuk terusan ke atas. Ini untuk cabang pertama. Ke depan
akan saya potong di sini mungkin. Nah, setelah kambium jalan kira-kira 30-40% mungkin akan saya lakukan tahap membuat anak cabang akar. Ini tadi sedikit ya, saya berbagi apa yang pernah saya lakukan, saya proses di lahan ground, saya praktek dan hasilnya sudah saya sampaikan untuk teman-teman seperti apa kondisinya. Jadi dengan kesimpulan pecah batang sancang, jangan takut tidak untuk menutup. Bisa menutup tapi agak sedikit lama, bahkan lama banget ya, tergantung pecah batang bahan kita sebesar apa. Mungkin kalau sebesar ini nanti menutupnya mungkin sekitar sekian ya, hampir sepaha baru sempurna menutup. Nah, ini memang sengaja saya pecah biar nanti saya pengennya bahan ini jadi besar, cepat untuk pembengkakan batang utamanya. Nah, jadi dengan kesimpulan kita harus banyak-banyak praktek dengan cara apa kita memperlakukan untuk bahan bonsai ID apapun di lahan ground. Dengan kita praktek nanti ke depan kita akan lebih tahu ya, maksimal. Tergantung juga teman-teman mau bikin bonsai untuk finishnya size ukurannya seberapa, itu juga menentukan kita untuk proses terutama akar sama batang utama. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, nanti akan saya tampung dan saya akan langsung praktekkan. Apapun hasilnya kita tetap harus coba ya dan sama-sama belajar. Untuk teman-teman juga yang selalu komen-komen di bawah deskripsi, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.